Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku prihatin atas mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Bahkan Megawati mengaku sangat khawatir terhadap kehidupan berdemokrasi melihat peristiwa mundurnya Airlangga, sebab ia menduga bahwa implikasi terhadap peristiwa ini sangat luas. Tanggapan Megawati atas mundurnya Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Politisi asal Yogyakarta itu pun sedikit mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, di mana berbagai intervensi kekuasaan terjadi. Tujuannya saat itu yakni untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai. Meski mengaku khawatir karena mundurnya Airlangga ini dianggap memberi dampak yang luas, namun Hasto menegaskan bahwa PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain. Sebelumnya, Airlangga resmi mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyampaikan pengunduran diri tersebut dalam rekaman video. Airlangga mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketua Umum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Adapun usai mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Golkar, Airlangga langsung bertolak ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Minggu 11 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya di IKN. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Usai Airlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum, Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa 13 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa nantinya rapat pleno itu akan menunjuk pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Golkar yang akan menggantikan Airlangga. Nantinya PLT Ketua Umum Golkar itu bertugas mempersiapkan pemilihan Ketua Umum definitif. Namun Doli mengatakan pihaknya masih belum bisa membeberkan lebih lanjut siapa yang akan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Ia menyatakan bahwa keputusan itu nantinya akan diketok dalam rapat pleno Golkar. Sementara itu beredar kabar bahwa Wakil Ketua Umum Golkar Bidang Perekonomian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menjadi calon kuat PLT Ketua Umum Golkar. Kendati demikian, semuanya akan dibicarakan dalam rapat. Selain Agus Gumiwang, ada 12 Wakil Ketua Umum Golkar berpeluang jadi PLT Ketua Umum Golkar. Di antaranya ada Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Pemilih, Ridwan Kamil, kemudian Wakil Ketua Umum Madya, Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kepartaian, Kahar Muzakir, Wakil Ketua Umum Pratama, Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan, Melkias Mekeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu, Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Badan Bencana Alam, Rumkono, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis, Rizal Malarangeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Hetifah Syaifudian, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi Nurul Arifi, dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Perekonomian itu membenarkan informasi yang beredar tersebut. Ia mengumumkan kabar pengunduran diri tersebut lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024 kemarin. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024.
Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang. Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengatakan pengunduran diri terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Airlangga mengaku mundur karena ingin menjamin keutuhan Partai Golkar di tengah proses transisi masa pemerintahan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun menghimbau seluruh kader dan simpatisan Golkar saling menjaga dan terus merawat keutuhan Partai Beringin. Airlangga juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kader atas segala kekurangan dan kesalahannya selama menjalankan tugas sebagai Ketua Umum Golkar. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar, Melchias Markus Mekeng mengaku telah mendengar informasi pengunduran diri Airlangga. Ia juga tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa Wakil Ketua Umum Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, yang akan menggantikan Airlangga sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Namun, dia belum membeberkan informasi lebih lanjut perihal pengunduran diri Airlangga ini. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku prihatin atas mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Bahkan Megawati mengaku sangat khawatir terhadap kehidupan berdemokrasi melihat peristiwa mundurnya Airlangga, sebab ia menduga bahwa implikasi terhadap peristiwa ini sangat luas. Tanggapan Megawati atas mundurnya Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Politisi asal Yogyakarta itu pun sedikit mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, di mana berbagai intervensi kekuasaan terjadi. Tujuannya saat itu yakni untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai. Meski mengaku khawatir karena mundurnya Airlangga ini dianggap memberi dampak yang luas, namun Hasto menegaskan bahwa PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain.
Sebelumnya, Airlangga resmi mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyampaikan pengunduran diri tersebut dalam rekaman video. Airlangga mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketua Umum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Adapun usai mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Golkar, Airlangga langsung bertolak ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Minggu 11 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya di IKN. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Usai Airlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum, Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa 13 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa nantinya rapat pleno itu akan menunjuk pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Golkar yang akan menggantikan Airlangga. Nantinya PLT Ketua Umum Golkar itu bertugas mempersiapkan pemilihan Ketua Umum definitif. Namun Doli mengatakan pihaknya masih belum bisa membeberkan lebih lanjut siapa yang akan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Ia menyatakan bahwa keputusan itu nantinya akan diketok dalam rapat pleno Golkar. Sementara itu beredar kabar bahwa Wakil Ketua Umum Golkar Bidang Perekonomian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menjadi calon kuat PLT Ketua Umum Golkar. Kendati demikian, semuanya akan dibicarakan dalam rapat. Selain Agus Gumiwang, ada 12 Wakil Ketua Umum Golkar berpeluang jadi PLT Ketua Umum Golkar. Di antaranya ada Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Pemilih, Ridwan Kamil, kemudian Wakil Ketua Umum Madya, Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kepartaian, Kahar Muzakir, Wakil Ketua Umum Pratama, Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan, Melkias Mekeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu, Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Badan Bencana Alam, Rumkono, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis, Rizal Malarangeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Hetifah Syaifudian, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi Nurul Arifi, dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Perekonomian itu membenarkan informasi yang beredar tersebut. Ia mengumumkan kabar pengunduran diri tersebut lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024 kemarin. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang.
Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri. Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengatakan pengunduran diri terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Airlangga mengaku mundur karena ingin menjamin keutuhan Partai Golkar di tengah proses transisi masa pemerintahan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun menghimbau seluruh kader dan simpatisan Golkar saling menjaga dan terus merawat keutuhan partai beringin. Airlangga juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kader atas segala kekurangan dan kesalahannya selama menjalankan tugas sebagai Ketua Umum Golkar. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar, Melchias Markus Mekeng mengaku telah mendengar informasi pengunduran diri Airlangga. Ia juga tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa Wakil Ketua Umum Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, yang akan menggantikan Airlangga sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Namun, dia belum membeberkan informasi lebih lanjut perihal pengunduran diri Airlangga ini. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya, sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku prihatin atas mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Bahkan Megawati mengaku sangat khawatir terhadap kehidupan berdemokrasi melihat peristiwa mundurnya Airlangga, sebab ia menduga bahwa implikasi terhadap peristiwa ini sangat luas. Tanggapan Megawati atas mundurnya Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Politisi asal Yogyakarta itu pun sedikit mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, di mana berbagai intervensi kekuasaan terjadi. Tujuannya saat itu yakni untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai. Meski mengaku khawatir karena mundurnya Airlangga ini dianggap memberi dampak yang luas, namun Hasto menegaskan bahwa PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain. Sebelumnya, Airlangga resmi mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyampaikan pengunduran diri tersebut dalam rekaman video. Airlangga mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketua Umum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Adapun usai mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Golkar, Airlangga langsung bertolak ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Minggu 11 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya di IKN. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Usai Airlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum, Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa 13 Agustus 2024.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa nantinya rapat pleno itu akan menunjuk pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Golkar yang akan menggantikan Airlangga. Nantinya PLT Ketua Umum Golkar itu bertugas mempersiapkan pemilihan Ketua Umum definitif. Namun Doli mengatakan pihaknya masih belum bisa membeberkan lebih lanjut siapa yang akan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Ia menyatakan bahwa keputusan itu nantinya akan diketok dalam rapat pleno Golkar. Sementara itu beredar kabar bahwa Wakil Ketua Umum Golkar bidang perekonomian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menjadi calon kuat PLT Ketua Umum Golkar. Kendati demikian, semuanya akan dibicarakan dalam rapat. Selain Agus Gumiwang, ada 12 Wakil Ketua Umum Golkar berpeluang jadi PLT Ketua Umum Golkar. Di antaranya ada Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Pemilih, Ridwan Kamil, kemudian Wakil Ketua Umum Madya, Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kepartaian, Kahar Muzakir, Wakil Ketua Umum Pratama, Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan, Melkias Mekeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu, Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Badan Bencana Alam, Rum Kono, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis, Rizal Malarangeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Hetifah Syaifudian, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi, Nurul Arifi, dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis, Erwin Aksa. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Perekonomian itu membenarkan informasi yang beredar tersebut. Ia mengumumkan kabar pengunduran diri tersebut lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024 kemarin. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang. Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengatakan pengunduran diri terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024.
Airlangga mengaku mundur karena ingin menjamin keutuhan Partai Golkar di tengah proses transisi masa pemerintahan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun menghimbau seluruh kader dan simpatisan Golkar saling menjaga dan terus merawat keutuhan partai beringin. Airlangga juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kader atas segala kekurangan dan kesalahannya selama menjalankan tugas sebagai Ketua Umum Golkar. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar, Melchias Markus Mekeng mengaku telah mendengar informasi pengunduran diri Airlangga. Ia juga tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa Wakil Ketua Umum Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, yang akan menggantikan Airlangga sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Namun, dia belum membeberkan informasi lebih lanjut perihal pengunduran diri Airlangga ini. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku prihatin atas mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Bahkan Megawati mengaku sangat khawatir terhadap kehidupan berdemokrasi melihat peristiwa mundurnya Airlangga, sebab ia menduga bahwa implikasi terhadap peristiwa ini sangat luas. Tanggapan Megawati atas mundurnya Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Politisi asal Yogyakarta itu pun sedikit mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, di mana berbagai intervensi kekuasaan terjadi. Tujuannya saat itu yakni untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai. Meski mengaku khawatir karena mundurnya Airlangga ini dianggap memberi dampak yang luas, namun Hasto menegaskan bahwa PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain. Sebelumnya, Airlangga resmi mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyampaikan pengunduran diri tersebut dalam rekaman video. Airlangga mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketua Umum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Adapun usai mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Golkar, Airlangga langsung bertolak ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Minggu 11 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya di IKN. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Usai Airlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum, Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa 13 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa nantinya rapat pleno itu akan menunjuk pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Golkar yang akan menggantikan Airlangga. Nantinya PLT Ketua Umum Golkar itu bertugas mempersiapkan pemilihan Ketua Umum definitif. Namun Doli mengatakan pihaknya masih belum bisa membeberkan lebih lanjut siapa yang akan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Ia menyatakan bahwa keputusan itu nantinya akan diketok dalam rapat pleno Golkar. Sementara itu beredar kabar bahwa Wakil Ketua Umum Golkar Bidang Perekonomian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menjadi calon kuat PLT Ketua Umum Golkar. Kendati demikian, semuanya akan dibicarakan dalam rapat. Selain Agus Gumiwang, ada 12 Wakil Ketua Umum Golkar berpeluang jadi PLT Ketua Umum Golkar. Di antaranya ada Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Pemilih, Ridwan Kamil, kemudian Wakil Ketua Umum Madya, Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kepartaian, Kahar Muzakir,
Wakil Ketua Umum Pratama Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan Melkias Mekeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Badan Bencana Alam Rum Kono, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis Rizal Malarangeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Hetifah Syaifudian, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi Nurul Arifi, dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Perekonomian itu membenarkan informasi yang beredar tersebut. Ia mengumumkan kabar pengunduran diri tersebut lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024 kemarin. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang. Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengatakan pengunduran diri terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Airlangga mengaku mundur karena ingin menjamin keutuhan Partai Golkar di tengah proses transisi masa pemerintahan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun menghimbau seluruh kader dan simpatisan Golkar saling menjaga dan terus merawat keutuhan Partai Beringin. Airlangga juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kader atas segala kekurangan dan kesalahannya selama menjalankan tugas sebagai Ketua Umum Golkar. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar Melkias Mekeng mengaku telah mendengar informasi pengunduran diri Airlangga. Ia juga tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa Wakil Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita yang akan menggantikan Airlangga sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Namun, dia belum membeberkan informasi lebih lanjut perihal pengunduran diri Airlangga ini. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim,
serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku prihatin atas mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Bahkan Megawati mengaku sangat khawatir terhadap kehidupan berdemokrasi melihat peristiwa mundurnya Airlangga, sebab ia menduga bahwa implikasi terhadap peristiwa ini sangat luas. Tanggapan Megawati atas mundurnya Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Politisi asal Yogyakarta itu pun sedikit mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, di mana berbagai intervensi kekuasaan terjadi. Tujuannya saat itu yakni untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai. Meski mengaku khawatir karena mundurnya Airlangga ini dianggap memberi dampak yang luas, namun Hasto menegaskan bahwa PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain. Sebelumnya, Airlangga resmi mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyampaikan pengunduran diri tersebut dalam rekaman video. Airlangga mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketua Umum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Adapun usai mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Golkar, Airlangga langsung bertolak ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Minggu 11 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya di IKN. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Usai Airlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum, Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa 13 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa nantinya rapat pleno itu akan menunjuk pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Golkar yang akan menggantikan Airlangga. Nantinya PLT Ketua Umum Golkar itu bertugas mempersiapkan pemilihan Ketua Umum definitif. Namun Doli mengatakan pihaknya masih belum bisa membeberkan lebih lanjut siapa yang akan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Ia menyatakan bahwa keputusan itu nantinya akan diketok dalam rapat pleno Golkar. Sementara itu beredar kabar bahwa Wakil Ketua Umum Golkar Bidang Perekonomian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menjadi calon kuat PLT Ketua Umum Golkar. Kendati demikian, semuanya akan dibicarakan dalam rapat. Selain Agus Gumiwang, ada 12 Wakil Ketua Umum Golkar berpeluang jadi PLT Ketua Umum Golkar. Di antaranya ada Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Pemilih, Ridwan Kamil, kemudian Wakil Ketua Umum Madya, Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kepartaian, Kahar Muzakir, Wakil Ketua Umum Pratama, Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan, Melkias Mekeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu, Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Badan Bencana Alam, Rumkono, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis, Rizal Malarangeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Hetifah Syaifudian, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi Nurul Arifi, dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Perekonomian itu membenarkan informasi yang beredar tersebut. Ia mengumumkan kabar pengunduran diri tersebut lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024 kemarin. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik.
Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang. Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengatakan pengunduran diri terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Airlangga mengaku mundur karena ingin menjamin keutuhan Partai Golkar di tengah proses transisi masa pemerintahan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun menghimbau seluruh kader dan simpatisan Golkar saling menjaga dan terus merawat keutuhan Partai Beringin. Airlangga juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kader atas segala kekurangan dan kesalahannya selama menjalankan tugas sebagai Ketua Umum Golkar. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar Melchias Markus Mekeng mengaku telah mendengar informasi pengunduran diri Airlangga. Ia juga tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa Wakil Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita yang akan menggantikan Airlangga sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Namun dia belum membeberkan informasi lebih lanjut perihal pengunduran diri Airlangga ini. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku prihatin atas mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Bahkan Megawati mengaku sangat khawatir terhadap kehidupan berdemokrasi melihat peristiwa mundurnya Airlangga, sebab ia menduga bahwa implikasi terhadap peristiwa ini sangat luas. Tanggapan Megawati atas mundurnya Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto.
Politisi asal Yogyakarta itu pun sedikit mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, di mana berbagai intervensi kekuasaan terjadi. Tujuannya saat itu yakni untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai. Meski mengaku khawatir karena mundurnya Airlangga ini dianggap memberi dampak yang luas, namun Hasto menegaskan bahwa PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain. Sebelumnya, Airlangga resmi mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyampaikan pengunduran diri tersebut dalam rekaman video. Airlangga mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketua Umum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Adapun usai mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Golkar, Airlangga langsung bertolak ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Minggu 11 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya di IKN. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Usai Airlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum, Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa 13 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa nantinya rapat pleno itu akan menunjuk pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Golkar yang akan menggantikan Airlangga. Nantinya PLT Ketua Umum Golkar itu bertugas mempersiapkan pemilihan Ketua Umum definitif. Namun Doli mengatakan pihaknya masih belum bisa membeberkan lebih lanjut siapa yang akan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Ia menyatakan bahwa keputusan itu nantinya akan diketok dalam rapat pleno Golkar. Sementara itu beredar kabar bahwa Wakil Ketua Umum Golkar Bidang Perekonomian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menjadi calon kuat PLT Ketua Umum Golkar. Kendati demikian, semuanya akan dibicarakan dalam rapat. Selain Agus Gumiwang, ada 12 Wakil Ketua Umum Golkar berpeluang jadi PLT Ketua Umum Golkar. Di antaranya ada Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Pemilih, Ridwan Kamil, kemudian Wakil Ketua Umum Madya, Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kepartaian, Kahar Muzakir, Wakil Ketua Umum Pratama, Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan, Melkias Mekeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu, Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Badan Bencana Alam, Rumkono, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis, Rizal Malarangeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Hetifah Syaifudian, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi Nurul Arifi, dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Perekonomian itu membenarkan informasi yang beredar tersebut. Ia mengumumkan kabar pengunduran diri tersebut lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024 kemarin. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai.
Airlangga pun berharap agar proses pergantian ketua umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang. Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri. Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengatakan pengunduran diri terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Airlangga mengaku mundur karena ingin menjamin keutuhan Partai Golkar di tengah proses transisi masa pemerintahan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun menghimbau seluruh kader dan simpatisan Golkar saling menjaga dan terus merawat keutuhan Partai Beringin. Airlangga juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kader atas segala kekurangan dan kesalahannya selama menjalankan tugas sebagai Ketua Umum Golkar. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar Melchias Markus Mekeng mengaku telah mendengar informasi pengunduran diri Airlangga. Ia juga tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa Wakil Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita yang akan menggantikan Airlangga sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Namun dia belum membeberkan informasi lebih lanjut perihal pengunduran diri Airlangga ini. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku prihatin atas mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Bahkan Megawati mengaku sangat khawatir terhadap kehidupan berdemokrasi melihat peristiwa mundurnya Airlangga, sebab ia menduga bahwa implikasi terhadap peristiwa ini sangat luas. Tanggapan Megawati atas mundurnya Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Politisi asal Yogyakarta itu pun sedikit mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, di mana berbagai intervensi kekuasaan terjadi. Tujuannya saat itu yakni untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai. Meski mengaku khawatir karena mundurnya Airlangga ini dianggap memberi dampak yang luas, namun Hasto menegaskan bahwa PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain. Sebelumnya, Airlangga resmi mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyampaikan pengunduran diri tersebut dalam rekaman video. Airlangga mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketua Umum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Adapun usai mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Golkar, Airlangga langsung bertolak ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Minggu 11 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya di IKN. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024.
Usai Airlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum, Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa 13 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa nantinya rapat pleno itu akan menunjuk pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Golkar yang akan menggantikan Airlangga. Nantinya PLT Ketua Umum Golkar itu bertugas mempersiapkan pemilihan Ketua Umum definitif. Namun Doli mengatakan pihaknya masih belum bisa membeberkan lebih lanjut siapa yang akan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Ia menyatakan bahwa keputusan itu nantinya akan diketok dalam rapat pleno Golkar. Sementara itu beredar kabar bahwa Wakil Ketua Umum Golkar bidang perekonomian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menjadi calon kuat PLT Ketua Umum Golkar. Kendati demikian, semuanya akan dibicarakan dalam rapat. Selain Agus Gumiwang, ada 12 Wakil Ketua Umum Golkar berpeluang jadi PLT Ketua Umum Golkar. Di antaranya ada Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Pemilih, Ridwan Kamil, kemudian Wakil Ketua Umum Madya, Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kepartaian, Kahar Muzakir, Wakil Ketua Umum Pratama, Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan, Melkias Mekeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu, Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Badan Bencana Alam, Rum Kono, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis, Rizal Malarangeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Hetifah Syaifudian, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi, Nurul Arifi, dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis, Erwin Aksa. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Perekonomian itu membenarkan informasi yang beredar tersebut. Ia mengumumkan kabar pengunduran diri tersebut lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024 kemarin. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang. Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengatakan pengunduran diri terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024.
Airlangga mengaku mundur karena ingin menjamin keutuhan Partai Golkar di tengah proses transisi masa pemerintahan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun menghimbau seluruh kader dan simpatisan Golkar saling menjaga dan terus merawat keutuhan Partai Beringin. Airlangga juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kader atas segala kekurangan dan kesalahannya selama menjalankan tugas sebagai Ketua Umum Golkar. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar, Melchias Markus Mekeng mengaku telah mendengar informasi pengunduran diri Airlangga. Ia juga tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa Wakil Ketua Umum Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, yang akan menggantikan Airlangga sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Namun, dia belum membeberkan informasi lebih lanjut perihal pengunduran diri Airlangga ini. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku prihatin atas mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Bahkan Megawati mengaku sangat khawatir terhadap kehidupan berdemokrasi melihat peristiwa mundurnya Airlangga, sebab ia menduga bahwa implikasi terhadap peristiwa ini sangat luas. Tanggapan Megawati atas mundurnya Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Politisi asal Yogyakarta itu pun sedikit mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, di mana berbagai intervensi kekuasaan terjadi. Tujuannya saat itu yakni untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai. Meski mengaku khawatir karena mundurnya Airlangga ini dianggap memberi dampak yang luas, namun Hasto menegaskan bahwa PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain. Sebelumnya, Airlangga resmi mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyampaikan pengunduran diri tersebut dalam rekaman video. Airlangga mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketua Umum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Adapun usai mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Golkar, Airlangga langsung bertolak ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Minggu 11 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya di IKN. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Usai Airlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum, Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa 13 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa nantinya rapat pleno itu akan menunjuk pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Golkar yang akan menggantikan Airlangga. Nantinya PLT Ketua Umum Golkar itu bertugas mempersiapkan pemilihan Ketua Umum definitif. Namun Doli mengatakan pihaknya masih belum bisa membeberkan lebih lanjut siapa yang akan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Ia menyatakan bahwa keputusan itu nantinya akan diketok dalam rapat pleno Golkar. Sementara itu beredar kabar bahwa Wakil Ketua Umum Golkar Bidang Perekonomian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menjadi calon kuat PLT Ketua Umum Golkar. Kendati demikian, semuanya akan dibicarakan dalam rapat. Selain Agus Gumiwang, ada 12 Wakil Ketua Umum Golkar berpeluang jadi PLT Ketua Umum Golkar. Di antaranya ada Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Pemilih, Ridwan Kamil, kemudian Wakil Ketua Umum Madya, Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kepartaian, Kahar Muzakir,
Wakil Ketua Umum Pratama Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan Melkias Mekeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Badan Bencana Alam Rum Kono, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis Rizal Malarangeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Hetifah Syaifudian, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi Nurul Arifi, dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Perekonomian itu membenarkan informasi yang beredar tersebut. Ia mengumumkan kabar pengunduran diri tersebut lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024 kemarin. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang. Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengatakan pengunduran diri terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Airlangga mengaku mundur karena ingin menjamin keutuhan Partai Golkar di tengah proses transisi masa pemerintahan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun menghimbau seluruh kader dan simpatisan Golkar saling menjaga dan terus merawat keutuhan Partai Beringin. Airlangga juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kader atas segala kekurangan dan kesalahannya selama menjalankan tugas sebagai Ketua Umum Golkar. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar Melkias Mekeng mengaku telah mendengar informasi pengunduran diri Airlangga. Ia juga tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa Wakil Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita yang akan menggantikan Airlangga sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Namun, dia belum membeberkan informasi lebih lanjut perihal pengunduran diri Airlangga ini. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim,
serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku prihatin atas mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Bahkan Megawati mengaku sangat khawatir terhadap kehidupan berdemokrasi melihat peristiwa mundurnya Airlangga, sebab ia menduga bahwa implikasi terhadap peristiwa ini sangat luas. Tanggapan Megawati atas mundurnya Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Politisi asal Yogyakarta itu pun sedikit mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, di mana berbagai intervensi kekuasaan terjadi. Tujuannya saat itu yakni untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai. Meski mengaku khawatir karena mundurnya Airlangga ini dianggap memberi dampak yang luas, namun Hasto menegaskan bahwa PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain. Sebelumnya, Airlangga resmi mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyampaikan pengunduran diri tersebut dalam rekaman video. Airlangga mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketua Umum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Adapun usai mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Golkar, Airlangga langsung bertolak ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Minggu 11 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya di IKN. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Usai Airlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum, Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa 13 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa nantinya rapat pleno itu akan menunjuk pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Golkar yang akan menggantikan Airlangga. Nantinya PLT Ketua Umum Golkar itu bertugas mempersiapkan pemilihan Ketua Umum definitif. Namun Doli mengatakan pihaknya masih belum bisa membeberkan lebih lanjut siapa yang akan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Ia menyatakan bahwa keputusan itu nantinya akan diketok dalam rapat pleno Golkar. Sementara itu beredar kabar bahwa Wakil Ketua Umum Golkar Bidang Perekonomian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menjadi calon kuat PLT Ketua Umum Golkar. Kendati demikian, semuanya akan dibicarakan dalam rapat. Selain Agus Gumiwang, ada 12 Wakil Ketua Umum Golkar berpeluang jadi PLT Ketua Umum Golkar. Di antaranya ada Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Pemilih, Ridwan Kamil, kemudian Wakil Ketua Umum Madya, Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kepartaian, Kahar Muzakir, Wakil Ketua Umum Pratama, Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan, Melkias Mekeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu, Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Badan Bencana Alam, Rumkono, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis, Rizal Malarangeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Hetifah Syaifudian, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi Nurul Arifi, dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Perekonomian itu membenarkan informasi yang beredar tersebut. Ia mengumumkan kabar pengunduran diri tersebut lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024 kemarin. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik.
Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang. Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri. Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengatakan pengunduran diri terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Airlangga mengaku mundur karena ingin menjamin keutuhan Partai Golkar di tengah proses transisi masa pemerintahan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun menghimbau seluruh kader dan simpatisan Golkar saling menjaga dan terus merawat keutuhan Partai Beringin. Airlangga juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kader atas segala kekurangan dan kesalahannya selama menjalankan tugas sebagai Ketua Umum Golkar. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar, Melchias Markus Mekeng, mengaku telah mendengar informasi pengunduran diri Airlangga. Ia juga tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa Wakil Ketua Umum Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, yang akan menggantikan Airlangga sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Namun, dia belum membeberkan informasi lebih lanjut perihal pengunduran diri Airlangga ini. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku prihatin atas mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Bahkan Megawati mengaku sangat khawatir terhadap kehidupan berdemokrasi melihat peristiwa mundurnya Airlangga, sebab ia menduga bahwa implikasi terhadap peristiwa ini sangat luas. Tanggapan Megawati atas mundurnya Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto.
Politisi asal Yogyakarta itu pun sedikit mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, di mana berbagai intervensi kekuasaan terjadi. Tujuannya saat itu yakni untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai. Meski mengaku khawatir karena mundurnya Airlangga ini dianggap memberi dampak yang luas, namun Hasto menegaskan bahwa PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain. Sebelumnya, Airlangga resmi mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyampaikan pengunduran diri tersebut dalam rekaman video. Airlangga mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketua Umum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Adapun usai mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Golkar, Airlangga langsung bertolak ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Minggu 11 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya di IKN. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Usai Airlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum, Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa 13 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa nantinya rapat pleno itu akan menunjuk pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Golkar yang akan menggantikan Airlangga. Nantinya PLT Ketua Umum Golkar itu bertugas mempersiapkan pemilihan Ketua Umum definitif. Namun Doli mengatakan pihaknya masih belum bisa membeberkan lebih lanjut siapa yang akan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Ia menyatakan bahwa keputusan itu nantinya akan diketok dalam rapat pleno Golkar. Sementara itu beredar kabar bahwa Wakil Ketua Umum Golkar Bidang Perekonomian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menjadi calon kuat PLT Ketua Umum Golkar. Kendati demikian, semuanya akan dibicarakan dalam rapat. Selain Agus Gumiwang, ada 12 Wakil Ketua Umum Golkar berpeluang jadi PLT Ketua Umum Golkar. Di antaranya ada Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Pemilih, Ridwan Kamil, kemudian Wakil Ketua Umum Madya, Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kepartaian, Kahar Muzakir, Wakil Ketua Umum Pratama, Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan, Melkias Mekeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu, Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Badan Bencana Alam, Rumkono, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis, Rizal Malarangeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Hetifah Syaifudian, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi Nurul Arifi, dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Perekonomian itu membenarkan informasi yang beredar tersebut. Ia mengumumkan kabar pengunduran diri tersebut lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024 kemarin. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai.
Airlangga pun berharap agar proses pergantian ketua umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang. Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri. Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengatakan pengunduran diri terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Airlangga mengaku mundur karena ingin menjamin keutuhan Partai Golkar di tengah proses transisi masa pemerintahan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun menghimbau seluruh kader dan simpatisan Golkar saling menjaga dan terus merawat keutuhan partai beringin. Airlangga juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kader atas segala kekurangan dan kesalahannya selama menjalankan tugas sebagai Ketua Umum Golkar. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar Melchias Markus Mekeng mengaku telah mendengar informasi pengunduran diri Airlangga. Ia juga tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa Wakil Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita yang akan menggantikan Airlangga sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Namun dia belum membeberkan informasi lebih lanjut perihal pengunduran diri Airlangga ini. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku prihatin atas mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Bahkan Megawati mengaku sangat khawatir terhadap kehidupan berdemokrasi melihat peristiwa mundurnya Airlangga, sebab ia menduga bahwa implikasi terhadap peristiwa ini sangat luas. Tanggapan Megawati atas mundurnya Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Politisi asal Yogyakarta itu pun sedikit mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, di mana berbagai intervensi kekuasaan terjadi. Tujuannya saat itu yakni untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai. Meski mengaku khawatir karena mundurnya Airlangga ini dianggap memberi dampak yang luas, namun Hasto menegaskan bahwa PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain. Sebelumnya, Airlangga resmi mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyampaikan pengunduran diri tersebut dalam rekaman video. Airlangga mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketua Umum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Adapun usai mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Golkar, Airlangga langsung bertolak ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Minggu 11 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya di IKN. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024.
Usai Airlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum, Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa 13 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa nantinya rapat pleno itu akan menunjuk pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Golkar yang akan menggantikan Airlangga. Nantinya PLT Ketua Umum Golkar itu bertugas mempersiapkan pemilihan Ketua Umum definitif. Namun Doli mengatakan pihaknya masih belum bisa membeberkan lebih lanjut siapa yang akan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Ia menyatakan bahwa keputusan itu nantinya akan diketok dalam rapat pleno Golkar. Sementara itu beredar kabar bahwa Wakil Ketua Umum Golkar bidang perekonomian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menjadi calon kuat PLT Ketua Umum Golkar. Kendati demikian, semuanya akan dibicarakan dalam rapat. Selain Agus Gumiwang, ada 12 Wakil Ketua Umum Golkar berpeluang jadi PLT Ketua Umum Golkar. Di antaranya ada Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Pemilih, Ridwan Kamil, kemudian Wakil Ketua Umum Madya, Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kepartaian, Kahar Muzakir, Wakil Ketua Umum Pratama, Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan, Melkias Mekeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu, Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Badan Bencana Alam, Rum Kono, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis, Rizal Malarangeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Hetifah Syaifudian, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi, Nurul Arifi, dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis, Erwin Aksa. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Perekonomian itu membenarkan informasi yang beredar tersebut. Ia mengumumkan kabar pengunduran diri tersebut lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024 kemarin. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang. Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengatakan pengunduran diri terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024.
Airlangga mengaku mundur karena ingin menjamin keutuhan Partai Golkar di tengah proses transisi masa pemerintahan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun menghimbau seluruh kader dan simpatisan Golkar saling menjaga dan terus merawat keutuhan Partai Beringin. Airlangga juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kader atas segala kekurangan dan kesalahannya selama menjalankan tugas sebagai Ketua Umum Golkar. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar, Melchias Markus Mekeng mengaku telah mendengar informasi pengunduran diri Airlangga. Ia juga tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa Wakil Ketua Umum Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, yang akan menggantikan Airlangga sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Namun, dia belum membeberkan informasi lebih lanjut perihal pengunduran diri Airlangga ini. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku prihatin atas mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Bahkan Megawati mengaku sangat khawatir terhadap kehidupan berdemokrasi melihat peristiwa mundurnya Airlangga, sebab ia menduga bahwa implikasi terhadap peristiwa ini sangat luas. Tanggapan Megawati atas mundurnya Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Politisi asal Yogyakarta itu pun sedikit mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, di mana berbagai intervensi kekuasaan terjadi. Tujuannya saat itu yakni untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai. Meski mengaku khawatir karena mundurnya Airlangga ini dianggap memberi dampak yang luas, namun Hasto menegaskan bahwa PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain. Sebelumnya, Airlangga resmi mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyampaikan pengunduran diri tersebut dalam rekaman video. Airlangga mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketua Umum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Adapun usai mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Golkar, Airlangga langsung bertolak ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Minggu 11 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya di IKN. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Usai Airlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum, Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa 13 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa nantinya rapat pleno itu akan menunjuk pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Golkar yang akan menggantikan Airlangga. Nantinya PLT Ketua Umum Golkar itu bertugas mempersiapkan pemilihan Ketua Umum definitif. Namun Doli mengatakan pihaknya masih belum bisa membeberkan lebih lanjut siapa yang akan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Ia menyatakan bahwa keputusan itu nantinya akan diketok dalam rapat pleno Golkar. Sementara itu beredar kabar bahwa Wakil Ketua Umum Golkar Bidang Perekonomian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menjadi calon kuat PLT Ketua Umum Golkar. Kendati demikian, semuanya akan dibicarakan dalam rapat. Selain Agus Gumiwang, ada 12 Wakil Ketua Umum Golkar berpeluang jadi PLT Ketua Umum Golkar. Di antaranya ada Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Pemilih, Ridwan Kamil, kemudian Wakil Ketua Umum Madya, Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kepartaian, Kahar Muzakir,
Wakil Ketua Umum Pratama Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan Melkias Mekeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Badan Bencana Alam Rum Kono, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis Rizal Marangeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Hetifah Syaifudian, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi Nurul Arifi, dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Perekonomian itu membenarkan informasi yang beredar tersebut. Ia mengumumkan kabar pengunduran diri tersebut lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024 kemarin. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang. Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengatakan pengunduran diri terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Airlangga mengaku mundur karena ingin menjamin keutuhan Partai Golkar di tengah proses transisi masa pemerintahan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun menghimbau seluruh kader dan simpatisan Golkar saling menjaga dan terus merawat keutuhan partai beringin. Airlangga juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kader atas segala kekurangan dan kesalahannya selama menjalankan tugas sebagai Ketua Umum Golkar. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar Melkias Mekeng mengaku telah mendengar informasi pengunduran diri Airlangga. Ia juga tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa Wakil Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita yang akan menggantikan Airlangga sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Namun, dia belum membeberkan informasi lebih lanjut perihal pengunduran diri Airlangga ini. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim,
serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku prihatin atas mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Bahkan Megawati mengaku sangat khawatir terhadap kehidupan berdemokrasi melihat peristiwa mundurnya Airlangga, sebab ia menduga bahwa implikasi terhadap peristiwa ini sangat luas. Tanggapan Megawati atas mundurnya Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Politisi asal Yogyakarta itu pun sedikit mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, di mana berbagai intervensi kekuasaan terjadi. Tujuannya saat itu yakni untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai. Meski mengaku khawatir karena mundurnya Airlangga ini dianggap memberi dampak yang luas, namun Hasto menegaskan bahwa PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain. Sebelumnya, Airlangga resmi mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyampaikan pengunduran diri tersebut dalam rekaman video. Airlangga mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketua Umum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Adapun usai mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Golkar, Airlangga langsung bertolak ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Minggu 11 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya di IKN. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Usai Airlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum, Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa 13 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa nantinya rapat pleno itu akan menunjuk pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Golkar yang akan menggantikan Airlangga. Nantinya PLT Ketua Umum Golkar itu bertugas mempersiapkan pemilihan Ketua Umum definitif. Namun Doli mengatakan pihaknya masih belum bisa membeberkan lebih lanjut siapa yang akan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Ia menyatakan bahwa keputusan itu nantinya akan diketok dalam rapat pleno Golkar. Sementara itu beredar kabar bahwa Wakil Ketua Umum Golkar Bidang Perekonomian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menjadi calon kuat PLT Ketua Umum Golkar. Kendati demikian, semuanya akan dibicarakan dalam rapat. Selain Agus Gumiwang, ada 12 Wakil Ketua Umum Golkar berpeluang jadi PLT Ketua Umum Golkar. Di antaranya ada Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Pemilih, Ridwan Kamil, kemudian Wakil Ketua Umum Madya, Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kepartaian, Kahar Muzakir, Wakil Ketua Umum Pratama, Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan, Melkias Mekeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu, Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Badan Bencana Alam, Rum Kono, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis, Rizal Malarangeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Hetifah Syaifudian, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi Nurul Arifi, dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Perekonomian itu membenarkan informasi yang beredar tersebut. Ia mengumumkan kabar pengunduran diri tersebut lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024 kemarin. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik.
Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang. Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri. Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengatakan pengunduran diri terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Airlangga mengaku mundur karena ingin menjamin keutuhan Partai Golkar di tengah proses transisi masa pemerintahan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun menghimbau seluruh kader dan simpatisan Golkar saling menjaga dan terus merawat keutuhan Partai Beringin. Airlangga juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kader atas segala kekurangan dan kesalahannya selama menjalankan tugas sebagai Ketua Umum Golkar. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar, Melchias Markus Mekeng, mengaku telah mendengar informasi pengunduran diri Airlangga. Ia juga tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa Wakil Ketua Umum Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, yang akan menggantikan Airlangga sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Namun, dia belum membeberkan informasi lebih lanjut perihal pengunduran diri Airlangga ini. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku prihatin atas mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Bahkan Megawati mengaku sangat khawatir terhadap kehidupan berdemokrasi melihat peristiwa mundurnya Airlangga, sebab ia menduga bahwa implikasi terhadap peristiwa ini sangat luas. Tanggapan Megawati atas mundurnya Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto.
Politisi asal Yogyakarta itu pun sedikit mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, di mana berbagai intervensi kekuasaan terjadi. Tujuannya saat itu yakni untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai. Meski mengaku khawatir karena mundurnya Airlangga ini dianggap memberi dampak yang luas, namun Hasto menegaskan bahwa PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain. Sebelumnya, Airlangga resmi mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyampaikan pengunduran diri tersebut dalam rekaman video. Airlangga mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketua Umum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Adapun usai mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Golkar, Airlangga langsung bertolak ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Minggu 11 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya di IKN. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Usai Airlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum, Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa 13 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa nantinya rapat pleno itu akan menunjuk pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Golkar yang akan menggantikan Airlangga. Nantinya PLT Ketua Umum Golkar itu bertugas mempersiapkan pemilihan Ketua Umum definitif. Namun Doli mengatakan pihaknya masih belum bisa membeberkan lebih lanjut siapa yang akan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Ia menyatakan bahwa keputusan itu nantinya akan diketok dalam rapat pleno Golkar. Sementara itu beredar kabar bahwa Wakil Ketua Umum Golkar Bidang Perekonomian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menjadi calon kuat PLT Ketua Umum Golkar. Kendati demikian, semuanya akan dibicarakan dalam rapat. Selain Agus Gumiwang, ada 12 Wakil Ketua Umum Golkar berpeluang jadi PLT Ketua Umum Golkar. Di antaranya ada Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Pemilih, Ridwan Kamil, kemudian Wakil Ketua Umum Madya, Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kepartaian, Kahar Muzakir, Wakil Ketua Umum Pratama, Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan, Melkias Mekeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu, Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Badan Bencana Alam, Rum Kono, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis, Rizal Malarangeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Hetifah Syaifudian, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi Nurul Arifi, dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Perekonomian itu membenarkan informasi yang beredar tersebut. Ia mengumumkan kabar pengunduran diri tersebut lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024 kemarin. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai.
Airlangga pun berharap agar proses pergantian ketua umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang. Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri. Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengatakan pengunduran diri terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Airlangga mengaku mundur karena ingin menjamin keutuhan Partai Golkar di tengah proses transisi masa pemerintahan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun menghimbau seluruh kader dan simpatisan Golkar saling menjaga dan terus merawat keutuhan Partai Beringin. Airlangga juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kader atas segala kekurangan dan kesalahannya selama menjalankan tugas sebagai Ketua Umum Golkar. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar, Melchias Markus Mekeng mengaku telah mendengar informasi pengunduran diri Airlangga. Ia juga tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa Wakil Ketua Umum Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, yang akan menggantikan Airlangga sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Namun, dia belum membeberkan informasi lebih lanjut perihal pengunduran diri Airlangga ini. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku prihatin atas mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Bahkan Megawati mengaku sangat khawatir terhadap kehidupan berdemokrasi melihat peristiwa mundurnya Airlangga, sebab ia menduga bahwa implikasi terhadap peristiwa ini sangat luas. Tanggapan Megawati atas mundurnya Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Politisi asal Yogyakarta itu pun sedikit mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, di mana berbagai intervensi kekuasaan terjadi. Tujuannya saat itu yakni untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai. Meski mengaku khawatir karena mundurnya Airlangga ini dianggap memberi dampak yang luas, namun Hasto menegaskan bahwa PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain. Sebelumnya, Airlangga resmi mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyampaikan pengunduran diri tersebut dalam rekaman video. Airlangga mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketua Umum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Adapun usai mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Golkar, Airlangga langsung bertolak ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Minggu 11 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya di IKN. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024.
Usai Airlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum, Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa 13 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa nantinya rapat pleno itu akan menunjuk pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Golkar yang akan menggantikan Airlangga. Nantinya PLT Ketua Umum Golkar itu bertugas mempersiapkan pemilihan Ketua Umum definitif. Namun Doli mengatakan pihaknya masih belum bisa membeberkan lebih lanjut siapa yang akan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Ia menyatakan bahwa keputusan itu nantinya akan diketok dalam rapat pleno Golkar. Sementara itu beredar kabar bahwa Wakil Ketua Umum Golkar bidang perekonomian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menjadi calon kuat PLT Ketua Umum Golkar. Kendati demikian, semuanya akan dibicarakan dalam rapat. Selain Agus Gumiwang, ada 12 Wakil Ketua Umum Golkar berpeluang jadi PLT Ketua Umum Golkar. Di antaranya ada Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Pemilih, Ridwan Kamil, kemudian Wakil Ketua Umum Madya, Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kepartaian, Kahar Muzakir, Wakil Ketua Umum Pratama, Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan, Melkias Mekeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu, Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Badan Bencana Alam, Rum Kono, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis, Rizal Malarangeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Hetifah Syaifudian, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi, Nurul Arifi, dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis, Erwin Aksa. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Perekonomian itu membenarkan informasi yang beredar tersebut. Ia mengumumkan kabar pengunduran diri tersebut lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024 kemarin. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang. Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengatakan pengunduran diri terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024.
Airlangga mengaku mundur karena ingin menjamin keutuhan Partai Golkar di tengah proses transisi masa pemerintahan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun menghimbau seluruh kader dan simpatisan Golkar saling menjaga dan terus merawat keutuhan Partai Beringin. Airlangga juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kader atas segala kekurangan dan kesalahannya selama menjalankan tugas sebagai Ketua Umum Golkar. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar, Melchias Markus Mekeng mengaku telah mendengar informasi pengunduran diri Airlangga. Ia juga tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa Wakil Ketua Umum Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, yang akan menggantikan Airlangga sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Namun, dia belum membeberkan informasi lebih lanjut perihal pengunduran diri Airlangga ini. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku prihatin atas mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Bahkan Megawati mengaku sangat khawatir terhadap kehidupan berdemokrasi melihat peristiwa mundurnya Airlangga, sebab ia menduga bahwa implikasi terhadap peristiwa ini sangat luas. Tanggapan Megawati atas mundurnya Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Politisi asal Yogyakarta itu pun sedikit mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, di mana berbagai intervensi kekuasaan terjadi. Tujuannya saat itu yakni untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai. Meski mengaku khawatir karena mundurnya Airlangga ini dianggap memberi dampak yang luas, namun Hasto menegaskan bahwa PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain. Sebelumnya, Airlangga resmi mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyampaikan pengunduran diri tersebut dalam rekaman video. Airlangga mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketua Umum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Adapun usai mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Golkar, Airlangga langsung bertolak ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Minggu 11 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya di IKN. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Usai Airlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum, Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa 13 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa nantinya rapat pleno itu akan menunjuk pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Golkar yang akan menggantikan Airlangga. Nantinya PLT Ketua Umum Golkar itu bertugas mempersiapkan pemilihan Ketua Umum definitif. Namun Doli mengatakan pihaknya masih belum bisa membeberkan lebih lanjut siapa yang akan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Ia menyatakan bahwa keputusan itu nantinya akan diketok dalam rapat pleno Golkar. Sementara itu beredar kabar bahwa Wakil Ketua Umum Golkar Bidang Perekonomian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menjadi calon kuat PLT Ketua Umum Golkar. Kendati demikian, semuanya akan dibicarakan dalam rapat. Selain Agus Gumiwang, ada 12 Wakil Ketua Umum Golkar berpeluang jadi PLT Ketua Umum Golkar. Di antaranya ada Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Pemilih, Ridwan Kamil, kemudian Wakil Ketua Umum Madya, Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kepartaian, Kahar Muzakir,
Wakil Ketua Umum Pratama Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan Melkias Mekeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Badan Bencana Alam Rum Kono, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis Rizal Marangeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Hetifah Syaifudian, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi Nurul Arifi, dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Perekonomian itu membenarkan informasi yang beredar tersebut. Ia mengumumkan kabar pengunduran diri tersebut lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024 kemarin. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang. Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengatakan pengunduran diri terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Airlangga mengaku mundur karena ingin menjamin keutuhan Partai Golkar di tengah proses transisi masa pemerintahan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun menghimbau seluruh kader dan simpatisan Golkar saling menjaga dan terus merawat keutuhan Partai Beringin. Airlangga juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kader atas segala kekurangan dan kesalahannya selama menjalankan tugas sebagai Ketua Umum Golkar. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar Melkias Mekeng mengaku telah mendengar informasi pengunduran diri Airlangga. Ia juga tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa Wakil Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita yang akan menggantikan Airlangga sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Namun, dia belum membeberkan informasi lebih lanjut perihal pengunduran diri Airlangga ini. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk
Tuhan yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku prihatin atas mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Bahkan Megawati mengaku sangat khawatir terhadap kehidupan berdemokrasi melihat peristiwa mundurnya Airlangga, sebab ia menduga bahwa implikasi terhadap peristiwa ini sangat luas. Tanggapan Megawati atas mundurnya Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Politisi asal Yogyakarta itu pun sedikit mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, di mana berbagai intervensi kekuasaan terjadi. Tujuannya saat itu yakni untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai. Meski mengaku khawatir karena mundurnya Airlangga ini dianggap memberi dampak yang luas, namun Hasto menegaskan bahwa PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain. Sebelumnya, Airlangga resmi mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyampaikan pengunduran diri tersebut dalam rekaman video. Airlangga mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketua Umum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Adapun usai mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Golkar, Airlangga langsung bertolak ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Minggu 11 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya di IKN. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Usai Airlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum, Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa 13 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa nantinya rapat pleno itu akan menunjuk pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Golkar yang akan menggantikan Airlangga. Nantinya PLT Ketua Umum Golkar itu bertugas mempersiapkan pemilihan Ketua Umum definitif. Namun Doli mengatakan pihaknya masih belum bisa membeberkan lebih lanjut siapa yang akan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Ia menyatakan bahwa keputusan itu nantinya akan diketok dalam rapat pleno Golkar. Sementara itu beredar kabar bahwa Wakil Ketua Umum Golkar Bidang Perekonomian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menjadi calon kuat PLT Ketua Umum Golkar. Kendati demikian, semuanya akan dibicarakan dalam rapat. Selain Agus Gumiwang, ada 12 Wakil Ketua Umum Golkar berpeluang jadi PLT Ketua Umum Golkar. Di antaranya ada Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Pemilih, Ridwan Kamil, kemudian Wakil Ketua Umum Madya, Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kepartaian, Kahar Muzakir, Wakil Ketua Umum Pratama, Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan, Melkias Mekeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu, Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Badan Bencana Alam, Rumkono, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis, Rizal Malarangeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Hetifah Syaifudian, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi Nurul Arifi, dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Perekonomian itu membenarkan informasi yang beredar tersebut. Ia mengumumkan kabar pengunduran diri tersebut lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024 kemarin. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik.
Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang. Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengatakan pengunduran diri terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Airlangga mengaku mundur karena ingin menjamin keutuhan Partai Golkar di tengah proses transisi masa pemerintahan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun menghimbau seluruh kader dan simpatisan Golkar saling menjaga dan terus merawat keutuhan partai beringin. Airlangga juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kader atas segala kekurangan dan kesalahannya selama menjalankan tugas sebagai Ketua Umum Golkar. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar Melchias Markus Mekeng mengaku telah mendengar informasi pengunduran diri Airlangga. Ia juga tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa Wakil Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita yang akan menggantikan Airlangga sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Namun dia belum membeberkan informasi lebih lanjut perihal pengunduran diri Airlangga ini. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku prihatin atas mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Bahkan Megawati mengaku sangat khawatir terhadap kehidupan berdemokrasi melihat peristiwa mundurnya Airlangga, sebab ia menduga bahwa implikasi terhadap peristiwa ini sangat luas. Tanggapan Megawati atas mundurnya Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto.
Politisi asal Yogyakarta itu pun sedikit mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, di mana berbagai intervensi kekuasaan terjadi. Tujuannya saat itu yakni untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai. Meski mengaku khawatir karena mundurnya Airlangga ini dianggap memberi dampak yang luas, namun Hasto menegaskan bahwa PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain. Sebelumnya, Airlangga resmi mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyampaikan pengunduran diri tersebut dalam rekaman video. Airlangga mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketua Umum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Adapun usai mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Golkar, Airlangga langsung bertolak ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Minggu 11 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya di IKN. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Usai Airlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum, Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa 13 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa nantinya rapat pleno itu akan menunjuk pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Golkar yang akan menggantikan Airlangga. Nantinya PLT Ketua Umum Golkar itu bertugas mempersiapkan pemilihan Ketua Umum definitif. Namun Doli mengatakan pihaknya masih belum bisa membeberkan lebih lanjut siapa yang akan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Ia menyatakan bahwa keputusan itu nantinya akan diketok dalam rapat pleno Golkar. Sementara itu beredar kabar bahwa Wakil Ketua Umum Golkar Bidang Perekonomian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menjadi calon kuat PLT Ketua Umum Golkar. Kendati demikian, semuanya akan dibicarakan dalam rapat. Selain Agus Gumiwang, ada 12 Wakil Ketua Umum Golkar berpeluang jadi PLT Ketua Umum Golkar. Di antaranya ada Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Pemilih, Ridwan Kamil, kemudian Wakil Ketua Umum Madya, Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kepartaian, Kahar Muzakir, Wakil Ketua Umum Pratama, Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan, Melkias Mekeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu, Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Badan Bencana Alam, Rumkono, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis, Rizal Malarangeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Hetifah Syaifudian, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi Nurul Arifi, dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Perekonomian itu membenarkan informasi yang beredar tersebut. Ia mengumumkan kabar pengunduran diri tersebut lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024 kemarin. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai.
Airlangga pun berharap agar proses pergantian ketua umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang. Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri. Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengatakan pengunduran diri terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Airlangga mengaku mundur karena ingin menjamin keutuhan Partai Golkar di tengah proses transisi masa pemerintahan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun menghimbau seluruh kader dan simpatisan Golkar saling menjaga dan terus merawat keutuhan Partai Beringin. Airlangga juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kader atas segala kekurangan dan kesalahannya selama menjalankan tugas sebagai Ketua Umum Golkar. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar, Melchias Markus Mekeng mengaku telah mendengar informasi pengunduran diri Airlangga. Ia juga tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa Wakil Ketua Umum Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, yang akan menggantikan Airlangga sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Namun, dia belum membeberkan informasi lebih lanjut perihal pengunduran diri Airlangga ini. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku prihatin atas mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Bahkan Megawati mengaku sangat khawatir terhadap kehidupan berdemokrasi melihat peristiwa mundurnya Airlangga, sebab ia menduga bahwa implikasi terhadap peristiwa ini sangat luas. Tanggapan Megawati atas mundurnya Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Politisi asal Yogyakarta itu pun sedikit mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, di mana berbagai intervensi kekuasaan terjadi. Tujuannya saat itu yakni untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai. Meski mengaku khawatir karena mundurnya Airlangga ini dianggap memberi dampak yang luas, namun Hasto menegaskan bahwa PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain. Sebelumnya, Airlangga resmi mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyampaikan pengunduran diri tersebut dalam rekaman video. Airlangga mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketua Umum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Adapun usai mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Golkar, Airlangga langsung bertolak ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Minggu 11 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya di IKN. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024.
Usai Airlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum, Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa 13 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa nantinya rapat pleno itu akan menunjuk pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Golkar yang akan menggantikan Airlangga. Nantinya PLT Ketua Umum Golkar itu bertugas mempersiapkan pemilihan Ketua Umum definitif. Namun Doli mengatakan pihaknya masih belum bisa membeberkan lebih lanjut siapa yang akan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Ia menyatakan bahwa keputusan itu nantinya akan diketok dalam rapat pleno Golkar. Sementara itu beredar kabar bahwa Wakil Ketua Umum Golkar bidang perekonomian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menjadi calon kuat PLT Ketua Umum Golkar. Kendati demikian, semuanya akan dibicarakan dalam rapat. Selain Agus Gumiwang, ada 12 Wakil Ketua Umum Golkar berpeluang jadi PLT Ketua Umum Golkar. Di antaranya ada Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Pemilih, Ridwan Kamil, kemudian Wakil Ketua Umum Madya, Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kepartaian, Kahar Muzakir, Wakil Ketua Umum Pratama, Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan, Melkias Mekeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu, Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Badan Bencana Alam, Rum Kono, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis, Rizal Malarangeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Hetifah Syaifudian, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi, Nurul Arifi, dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis, Erwin Aksa. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Perekonomian itu membenarkan informasi yang beredar tersebut. Ia mengumumkan kabar pengunduran diri tersebut lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024 kemarin. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang. Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengatakan pengunduran diri terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024.
Airlangga mengaku mundur karena ingin menjamin keutuhan Partai Golkar di tengah proses transisi masa pemerintahan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun menghimbau seluruh kader dan simpatisan Golkar saling menjaga dan terus merawat keutuhan partai beringin. Airlangga juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kader atas segala kekurangan dan kesalahannya selama menjalankan tugas sebagai Ketua Umum Golkar. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar, Melchias Markus Mekeng mengaku telah mendengar informasi pengunduran diri Airlangga. Ia juga tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa Wakil Ketua Umum Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, yang akan menggantikan Airlangga sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Namun, dia belum membeberkan informasi lebih lanjut perihal pengunduran diri Airlangga ini. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku prihatin atas mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Bahkan Megawati mengaku sangat khawatir terhadap kehidupan berdemokrasi melihat peristiwa mundurnya Airlangga, sebab ia menduga bahwa implikasi terhadap peristiwa ini sangat luas. Tanggapan Megawati atas mundurnya Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Politisi asal Yogyakarta itu pun sedikit mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, di mana berbagai intervensi kekuasaan terjadi. Tujuannya saat itu yakni untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai. Meski mengaku khawatir karena mundurnya Airlangga ini dianggap memberi dampak yang luas, namun Hasto menegaskan bahwa PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain. Sebelumnya, Airlangga resmi mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyampaikan pengunduran diri tersebut dalam rekaman video. Airlangga mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketua Umum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Adapun usai mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Golkar, Airlangga langsung bertolak ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Minggu 11 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya di IKN. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Usai Airlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum, Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa 13 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa nantinya rapat pleno itu akan menunjuk pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Golkar yang akan menggantikan Airlangga. Nantinya PLT Ketua Umum Golkar itu bertugas mempersiapkan pemilihan Ketua Umum definitif. Namun Doli mengatakan pihaknya masih belum bisa membeberkan lebih lanjut siapa yang akan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Ia menyatakan bahwa keputusan itu nantinya akan diketok dalam rapat pleno Golkar. Sementara itu beredar kabar bahwa Wakil Ketua Umum Golkar Bidang Perekonomian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menjadi calon kuat PLT Ketua Umum Golkar. Kendati demikian, semuanya akan dibicarakan dalam rapat. Selain Agus Gumiwang, ada 12 Wakil Ketua Umum Golkar berpeluang jadi PLT Ketua Umum Golkar. Di antaranya ada Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Pemilih, Ridwan Kamil, kemudian Wakil Ketua Umum Madya, Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kepartaian, Kahar Muzakir,
Wakil Ketua Umum Pratama Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan Melkias Mekeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Badan Bencana Alam Rumkono, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis Rizal Malarangeng, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Hetifah Syaifudian, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi Nurul Arifi, dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Perekonomian itu membenarkan informasi yang beredar tersebut. Ia mengumumkan kabar pengunduran diri tersebut lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024 kemarin. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang. Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengatakan pengunduran diri terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Airlangga mengaku mundur karena ingin menjamin keutuhan Partai Golkar di tengah proses transisi masa pemerintahan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun menghimbau seluruh kader dan simpatisan Golkar saling menjaga dan terus merawat keutuhan Partai Beringin. Airlangga juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kader atas segala kekurangan dan kesalahannya selama menjalankan tugas sebagai Ketua Umum Golkar. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar, Melkias Mekeng mengaku telah mendengar informasi pengunduran diri Airlangga. Ia juga tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa Wakil Ketua Umum Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, yang akan menggantikan Airlangga sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Namun, dia belum membeberkan informasi lebih lanjut perihal pengunduran diri Airlangga ini. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim,
serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku prihatin atas mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Bahkan Megawati mengaku sangat khawatir terhadap kehidupan berdemokrasi melihat peristiwa mundurnya Airlangga, sebab ia menduga bahwa implikasi terhadap peristiwa ini sangat luas. Tanggapan Megawati atas mundurnya Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Politisi asal Yogyakarta itu pun sedikit mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, di mana berbagai intervensi kekuasaan terjadi. Tujuannya saat itu yakni untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai. Meski mengaku khawatir karena mundurnya Airlangga ini dianggap memberi dampak yang luas, namun Hasto menegaskan bahwa PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain. Sebelumnya, Airlangga resmi mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyampaikan pengunduran diri tersebut dalam rekaman video. Airlangga mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketua Umum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Adapun usai mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Golkar, Airlangga langsung bertolak ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Minggu 11 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya di IKN. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Usai Airlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum, Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa 13 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa nantinya rapat pleno itu akan menunjuk pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Golkar yang akan menggantikan Airlangga. Nantinya PLT Ketua Umum Golkar itu bertugas mempersiapkan pemilihan Ketua Umum definitif. Namun Doli mengatakan pihaknya masih belum bisa membeberkan lebih lanjut siapa yang akan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Ia menyatakan bahwa keputusan itu nantinya akan diketok dalam rapat pleno Golkar. Sementara itu beredar kabar bahwa Wakil Ketua Umum Golkar Bidang Perekonomian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menjadi calon kuat PLT Ketua Umum Golkar. Kendati demikian, semuanya akan dibicarakan dalam rapat. Selain Agus Gumiwang, ada 12 Wakil Ketua Umum Golkar berpeluang jadi PLT Ketua Umum Golkar. Di antaranya ada